Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pernah dulu viral di saat gempa, beberapa orang masih tetap melakukan sholat berjamaah di masjid ketimbang bubar dalam sholatnya. Kemudian dia terhimpit reruntuhan terus meninggal. Apakah dia mendapatkan keutamaan sholat, Ustaz? Malahan sebagian kita memuji dengan sikap orang tersebut melanjutkan sholatnya. Barangkali saja hal ini bisa dihubungkan dengan pelarangan sholat jamaah di masjid akibat virus corona yang sebagian masih tetap sholat jamaah di masjid. Ini seperti apa tanggapannya, Ustaz? Iya, ada dulu seorang sahabat sholat dia. Dalam keadaan sholat itu, ontanya lepas. Ketika ontanya lepas, dihentikannya sholatnya dan ia kejar onta itu. Ada yang mentertawakan, masa gara-gara onta saja, lalu sholat ditinggalkan. Apa kata yang memutuskan sholat tadi itu? Kalian harus tahu bahwa rumah saya dari sini sangat jauh. Seandainya saya teruskan sholat saya, lalu onta saya hilang, saya malam ini nggak bisa pulang kepada keluarga saya. Karena saya tinggal di daerah yang sangat jauh. Oleh karena itulah saya pilih untuk mengejar kendaraan saya itu dan untuk kemudian mengulang sholat. Itu hadis itu disampaikan dalam buku Maqasidus Syariah Al-Islamiyah oleh Tahir Ibnu Asyur dan dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Lalu disampaikan itu kepada Rasul. Rasul menanggapinya dengan sangat sederhana, bahkan dengan senyum seolah-olah menyetujui apa yang dilakukan. Oleh karena itu dari apa yang disampaikan tadi, ada hal-hal yang dengan satu sebab itu kita boleh memutuskan sholat. Kita sedang sholat rame-rame, umpamanya anggap di pinggir sungai. Ada orang hanyut yang minta tolong. Kalau kita teruskan sholat, mungkin dia akan tenggelam dan mati. Tapi kalau kita putuskan sholat kita bantu dulu, nanti dia akan selamat. Lalu kita kembali mengulang sholat. Boleh kita putuskan sholat. Ini bisa kita baca dalam buku-buku usul fikih, contoh-contoh seperti ini. Oleh karena itu ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala siap dia untuk mengedepankan hajat manusia untuk kemudian hajat yang diakhirkan. Oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang menghentikannya karena ingin mengambil cara untuk menyelamatkan diri lebih awal, ya insya Allah tidak salah. Tapi apakah tidak pula boleh kalau melanjutkan? Disinilah perlu pertimbangannya. Mungkin yang sedang dia pertimbangkan dihentikan pun sholat, lalu kemudian dia pergi kemana, keadaan juga tidak memastikan kalau dia selamat. Nah sekarang daripada dihentikan sholat, tidak juga ada kepastian selamat. Kemudian kalau dilanjutkan sholat, mungkin juga tidak selamat. Sekarang dia pilih untuk tetap sholat, tidak masalah juga. Nah di situ perlu mempertimbangkan keadaan yang tadi. Yang tadi kenapa diputuskannya sholat? Karena dia yakin onta itu akan bisa dia kejar dan dia dapatkan untuk kemudian nanti dia bisa pulang di malam itu ke keluarga dia. Kalau dia teruskan mungkin onta akan semakin jauh dan tidak ketemu dan akan kesulitan untuk pulang ke keluarga. Nah ini fikih muwazanah namanya. Bagaimana dia bisa menimbang-nimbang keadaan manakah yang lebih maslahat. Seandainya dia tetapkan untuk meneruskan sholatnya karena lari pun keluar, nanti juga akan kena. Tapi kalau seandainya dia cukup yakin dia kalau diputuskan dulu sholat ini, mungkin dia cari tempat yang agak lebih aman, karena kata orang kalau terjadi gempa harus di luar gedung, tapi di tanah lapang yang di situ tidak akan ada reruntuhan. Lalu dia pilih itu, bisa jadi itu lebih baik bagi dia. Nah, maka kita tidak bisa memberikan satu kepastian bahwa melanjutkan lebih baik atau menghentikan lebih baik, tinggal keadaan seperti apakah kira-kira yang lebih tepat untuk diambil. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Robbani, merajut ilmu dan peradaban.